Haleluya, selamat datang kembali di YouTube channel Willy Marpaung di program sharing firman Tuhan, di mana setiap harinya saya akan bagikan firman Tuhan kepada saudara. Setiap harinya saya bagikan renungan kepada saudara, dan saudara-saudari bisa lihat di YouTube channel saya. Dan apabila saudara mau mendapatkan renungan ini setiap harinya, saudara bisa mendapatkannya dengan cara memberikan subscribe kepada YouTube channel ini, kemudian juga mengaktifkan lonceng notifikasinya supaya ketika renungan ini diupload setiap harinya, maka saudara-saudari, teman-teman semuanya bisa mendapatkan notifikasi dari channel ini sehingga tidak ketinggalan dari renungan-renungan yang pasti akan memberkati. Saya akan siapkan dengan baik dan saya akan buat dengan baik supaya kita bisa menikmatinya setiap hari, supaya kita bisa mendapatkan firman Tuhan setiap hari, supaya kita bisa mendapatkan kesegaran rohani setiap harinya. Dan khususnya nanti di bulan Juli kita akan buat menjadi lebih teratur, kita akan buat dengan lebih rapi, kita akan hubungkan YouTube dengan Facebook. Dan saya berharap program ini bisa memberkati teman-teman semuanya. Firman Tuhan yang saya bagikan bisa memberkati, menolong, menguatkan kita semuanya, sehingga kita percaya ada Tuhan yang bersama dengan kita. Karena Alkitab mengatakan ketika firman disampaikan, disitulah iman kita timbul, dan dengan iman maka ada mukjizat. Saya berdoa kiranya mukjizat-mukjizat Tuhan dijadikan dalam hidup kita. Mukjizat-mukjizat Tuhan kita terima dalam kehidupan kita. Amin. Nah, hari ini saya akan bawakan firman Tuhan yang cukup populer di sekarang ini, karena saya percaya firman Tuhan pasti tetap populer dan tidak pernah ketinggalan zaman. Amin. Hari ini saya akan bawakan firman Tuhan dengan judul Jangan Takut pada COVID-19. Mungkin ada orang yang menyerang saya dan berkata, loh, kita harus berjaga-jaga. Ya, memang kita berjaga-jaga, tetapi saya mau katakan jangan takut kepada COVID-19. Kenapa? Karena banyak orang yang karena ketakutan malah sakit. Ada orang yang dia tidak kena, dia negatif COVID-19, dia negatif setelah dia rapid test, tapi setelah dia takut, karena dia cemas, karena dia bingung, dia malah kena COVID. Itu sebabnya saya berdoa supaya kita semua dikuatkan Roh Kudus dan kita tidak takut akan COVID-19 ini. Amin. Nah, banyak sekali kalau kita buka YouTube mengenai Mazmur 91, ada orang-orang yang mendukung, ada orang-orang yang menentang, ada banyak orang yang mulai tidak percaya Mazmur 91 itu bohong, itu betul-betul hanyalah kata-kata atau yang sudah lama, kitab-kitab yang sudah lama, ayat-ayat yang sudah lama yang tidak berkuasa lagi sekarang. Nah, saya mau terangkan bahwa banyak orang yang tidak lagi percaya kepada Mazmur 91. Banyak orang yang mulai meragukan ayat ini. Tapi saya sebagai hamba Tuhan dan sebagai orang percaya mengingatkan kepada saudara, membawa kepada saudara kepada kebenaran, bahwa percayalah tetap kepada firman Tuhan. Amin. Nah, di mana ayatnya itu? Mazmur 91 ayat 3 sampai 6. Mazmur 91 ayat 3 dan 6. Dan untuk ayat firman Tuhannya, teman-teman boleh lihat di slide yang akan saya sampaikan sehingga bisa menikmati video dengan baik. Mazmur 91 ayat 3. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Ayat 6. Terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Mazmur 91 ini pada awal pandemi COVID-19 inilah menjadi ayat pegangan orang percaya. Bahkan banyak orang yang menghafalnya, tapi sebelum pun COVID-19 saya sudah hafal ayat ini, ya. Karena gereja kami menyarankan untuk menghafal ayat ini, dan kami hafal semuanya ayat ini, ya, dan mendeklarasikannya setiap hari. Jadi banyak orang yang percaya kepada Mazmur 91, tapi belakangan ini sudah 3 bulan pandemi COVID-19 ada di Indonesia, banyak orang mulai meragukan ayat ini. Banyak orang mulai berkata, nggak ada itu. Kayaknya nggak betul, Tuhan tidak menepati firman-Nya. Nah, saya akan bawakan kepada saudara bahwa Tuhan pasti menepati janjinya. Tuhan tidak pernah berbohong, karena Tuhan bukanlah manusia yang bisa berbohong. Tuhan bukanlah manusia yang bisa berdusta. Bilangan 23 ayat 19. Saya akan bawakan kepada saudara, saya akan bacakan Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Kalau Tuhan sudah berfirman, kalau Tuhan sudah berbicara, kalau Tuhan sudah berjanji, maka ia pasti tepati janjinya. Amin. Nah, Matius 24 ayat 35 mengatakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Langit dan bumi ini boleh lenyap, semua yang ada di dunia ini boleh lenyap, tetapi firman Tuhan harus digenapi. Tetapi firman Tuhan tidak akan pernah berlalu sampai segala sesuatu itu digenapi. Itu sebabnya saya mendorong kita semua untuk tak percaya kepada firman Tuhan ini. Walaupun kelihatannya
walaupun kelihatannya belum jadi apa-apa, ya memang kita akan memasuki masa new normal, tapi itu bukanlah berarti karena virus corona itu sudah mati atau apa. Saya lihat dari sisi ekonomi, supaya ekonomi terus berjalan, supaya kehidupan tetap bisa berlangsung. Karena pandemi ini banyak toko-toko ditutup, banyak karyawan-karyawan di PHK, dan ekonomi tidak jalan, ekonomi anjlok. Bahkan bukan hanya Indonesia, ekonomi dunia anjlok. Ya, harga saham anjlok. Tetapi new normal itu membawakan kepada kita agar kita bisa menstabilisasikan, ya, menstabilkan kembali ekonomi di dunia ini. Itu sebabnya kita mulai masa new normal itu yang ditetapkan oleh kebijakan pemerintah. Nah, kelihatannya tidak jadi apa-apa, tapi mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita tetap percaya kepada firman Tuhan. Amin. Walaupun kelihatannya nggak ada yang jadi, tapi kita harus tetap percaya. Mungkin di beberapa hari ke depan atau di video berikutnya saya akan bawakan mengenai new normal, bahwa sudah ada awan setelapak tangan, bahwa Tuhan sudah memulai pekerjaan yang baik. Amin. Walaupun kelihatannya semuanya bertambah buruk, yang mati makin banyak, yang positif COVID-19 makin banyak, tapi ada berita baiknya, yang sembuh makin banyak. Amin. Dan puji Tuhan untuk hal ini. Kita perlu bersyukur di tengah-tengah pandemi ini. Nah, tetapi kalau memang kata jangan takut kepada COVID-19, saya buat ini judulnya jangan takut pada COVID-19. Kalau begitu, ya udah, gak usah pakai masker, ya terserah, tetap hidup berkumpul. Tapi kenapa tidak boleh seperti itu? Kenapa tidak boleh kumpul-kumpul? Kenapa tidak boleh ada ibadah bersama gitu? Bukankah kita nggak boleh takut kepada COVID-19? Nah, ini saya akan bawakan Yakobus 2 ayat 17. Mari kita buka Yakobus 2 ayat yang ke-17. Saya akan bacakan. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya, iman di sini bukan hanya menunjukkan kepada keselamatan, iman kepada Yesus. Iman kepada Yesus juga harus ditunjukkan dengan perbuatan. Apa itu perbuatan? Yang mengaku dengan mulut. Mengaku itu kata kerja. Percaya itu kata kerja. Ya. Percaya itu juga bisa kata sifat, ya. Tapi mengaku itu kata kerja. Jadi, walaupun kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tapi harus ada yang kita lakukan, yaitu mengucapkan, mengaku, dan juga percaya. Begitu juga dengan hal ini, kalau kita beriman kepada Tuhan, bahwa COVID-19 itu tidak bisa mengena kepada kita. Tuhan menjagai kita. Mazmur 91 kita percayai, namun kita juga harus melakukan perbuatan. Karena apa? Karena iman pada hakikatnya, kalau tanpa perbuatan itu mati, nggak ada gunanya. Itu sebabnya, kalau kita beriman, maka kita juga harus melakukan hal-hal yang mendukung hal itu. Amin. Nah, apa itu? Amsal 16 ayat 16. Tuhan memberikan hikmat kepada kita, dan hikmat itu lebih luar biasa daripada emas dan perak. Kita akan baca Amsal 16 ayat 16. Saya bacakan. Oke. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Jadi mendapatkan hikmat itu lebih luar biasa daripada mendapatkan harta-harta dunia ini. Itu sebabnya kita tahu bahwa para medis sudah mendapatkan hikmat. Ya, walaupun vaksin daripada COVID-19 belum ditemukan, tetapi para medis sudah mendapatkan hikmat bahwa kita harus menjaga kesehatan kita. Tidak boleh berkerumun, tidak boleh harus selalu mencuci tangan, tidak boleh berjabat tangan untuk saat ini. Ya, walaupun saya agak singgung sedikit. Sebelum atau pada awal masa pandemi COVID-19 di Indonesia, kita tahu ada dua pertentangan antara dua orang pendeta, ya, pendeta besar di Indonesia, di mana salah satunya mengatakan buat KKR kesembuhan. Ya, dia tantang salah satu pendeta yang menghardik COVID-19, dia tantang buat KKR kesembuhan. Nah, memang kita harus beriman, tetapi kita juga harus berhikmat. Itu sebabnya jangan berkerumun, kata dokter, jangan. Karena hikmat itu datangnya dari Tuhan. Hikmat lebih hebat daripada harta. Hikmat itu datangnya dari Tuhan. Dari mana dikatakan Amsal 1 ayat 7 mengatakannya? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi hikmat itu datangnya dari Tuhan. Amsal 2 ayat 6. Saya akan bacakan Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian.
Tuhanlah yang memberikan hikmat. Kalau Tuhan memberikan iman kepada kita, karena kita mendapatkan iman dari firman Tuhan. Tuhan itu adalah firman-Nya, firman Tuhan, dan Tuhan adalah satu. Ya. Jadi kalau Tuhan yang memberikan iman kepada kita, dan Tuhan yang memberikan hikmat kepada kita, tidak mungkin ini bertentangan. Tuhan memberikan iman A, tapi hikmatnya B, bertentangan, tidak sinkron. Jadi kalau Tuhan memberikan hikmat, maka kalau Tuhan memberikan iman, maka Tuhan memberikan hikmat. Iman dan hikmat itu harus berjalan berbarengan. Kalau iman tanpa hikmat, itu namanya bukanlah iman, tapi satu kebodohan. Itu sebabnya engkau perlu beriman. Walaupun kita sedang ada di masa pandemi ini, engkau jangan takut, engkau perlu beriman. Tetapi engkau juga harus berhikmat. Tetap gunakan masker ketika dengan orang lain, atau ketika di jalan, ketika keluar. Apalagi yang usianya sudah rentan. Tetap jaga kesehatan, makan makanan bergizi, jangan begadang ya. Padahal saya juga suka begadang ya kan. Tapi karena saya balas dengan tidur siang ya kan. Nah, tapi mari kita jaga kesehatan kita. Dan yang paling penting kita jaga hati kita. Ya. Alkitab mengatakan ketika hati kita ini senang, itulah obat yang manjur. Ada banyak orang karena ketakutannya, malah imun tubuhnya itu lemah. Ketika dia takut, metabolisme tubuhnya itu turun. Itu sebabnya jangan takut. Jangan takut. Amin. Jangan takut. Nah, puji Tuhan, sejauh ini belum pernah ada orang yang minta didoakan kepada saya karena kena COVID-19. Terpujilah Tuhan untuk hal itu. Karena belum ada orang-orang di sekeliling saya yang terkena COVID-19 dan tidak akan ada dalam nama Yesus. Dan saya berdoa semua yang kena positif COVID-19 sembuh, tidak mati dalam nama Yesus. Amin. Dan kita semuanya yang tidak terkena, belum terkena dan tidak akan terkena. Karena apa? Karena kita percaya ada Tuhan yang menjaga kita. Dan kita melakukan firman Tuhan. Kita melakukan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita menjalankan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Jangan ada kita yang takut. Jangan ada kita yang khawatir. Jangan ada kita yang cemas. Mungkin kita gak takut pada virusnya, tapi kita takut karena ekonomi melemah. Jangan takut. Ya. Waktu pertama kali dikatakan stay at home, jangan bekerja, saya bingung bagaimana saya tidak bekerja. Karena ya oke lah kalau dia yang pegawai negeri, dia tetap datang gaji setiap tanggal 1. Lalu bagaimana yang berusaha, yang berdagang? Dan saya katakan kepada ibu saya katakan kepada keluarga saya, keluarga kami. Dan ibu saya katakan lebih bagus mati berjuang daripada mati diam diri. Dan puji Tuhan ya, kita berdoa mah. Setiap kita keluar, ada Tuhan yang menjaga kita. Walaupun kita harus keluar, ada Tuhan yang menjaga kita. Buktinya, Tuhan baik, Tuhan pelihara sampai hari ini. Dan saya percaya kalau Tuhan pelihara sampai hari ini, Tuhan akan pelihara sampai selama-lamanya. Saudaraku, jangan takut kepada COVID-19. Jangan takut kepada akibat-akibat yang diberikan oleh COVID-19. Tetap percaya pada Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan. Tetap beriman kepada Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah gagal, saudara. Saya percaya badai ini pasti berlalu. Saya percaya COVID-19 ini ada tanggal kadaluarsanya. Itu sebabnya, tambahkan iman kita. Tambahkan iman percaya kita. Jangan takut. Tapi tetap berjaga-jaga. Tetaplah kita berhikmat. Tetaplah kita lakukan protokol kesehatan dengan baik. Kalau sebentar lagi gereja-gereja akan dibuka dan kita bisa beribadah kembali, tetap kita lakukan protokol kesehatan dengan baik. Supaya apa? Karena iman dan hikmat harus berjalan berbarengan. Saya berdoa kiranya video ini bisa memberkati saudara. Saya berdoa apa yang saya bagikan ini bisa menguatkan saudara, bisa membangkitkan iman saudara, sehingga saudara tidak perlu takut, saudara tidak perlu bimbang, saudara tidak perlu khawatir, tapi saudara tetap berhikmat. Saudara memiliki pengetahuan yang benar, saudara mengerti kebenarannya. Dan itu sebabnya jangan pernah takut pada COVID-19. Tapi tetaplah berjaga-jaga, tetaplah berhikmat, tetaplah percaya kepada Tuhan. Amin. Dan saya akan terus melakukan sharing firman Tuhan ini. Saya berdoa ini memberkati kepada banyak orang. Saudara boleh like apabila saudara suka. Kemudian saudara boleh komen video ini. Saudara boleh tanyakan, saudara boleh memberikan pendapat atau ide saudara yang mau ditayangkan di YouTube channel ini. Karena kita bukan hanya punya sharing firman, kita punya sesi tanya jawab. Karena ada banyak video saya ini bukanlah dari hasil pemikiran saya, tapi kasus yang saya temukan dari orang-orang curhat, orang konseling pada saya, lalu saya bagikan. Namun tetap saya privasikan ya orangnya. Dan juga untuk memberkati yang lain, teman-teman boleh share, Bapak Ibu boleh share video ini, sehingga semakin banyak orang diberkati, semakin banyak orang mengenal Tuhan. Dan jangan lupa subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Amin.
Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.